Sadar nggak sih, ada satu kekuatan yang terus-terusan ngebentuk ulang dunia kita. Kadang-kadang pelan, kadang-kadang kayak badai. Namanya perubahan sosial. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba selami arusnya dan lihat gimana peran pendidikan jadi semacam kompas buat kita semua. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ketinggalan zaman? Tiba-tiba ada teknologi baru, tren baru, bahkan cara ngomong aja udah beda. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan itulah inti dari pembahasan kita soal perubahan sosial hari ini. Terus apa sih sebenarnya perubahan sosial itu? Gini deh, bayangin aja masyarakat itu kayak sebuah bangunan. Nah, perubahan sosial itu bukan cuma ganti warna catnya doang. Ini tuh lebih kayak ngerombak fondasinya, ngubah tata ruangnya, bahkan fungsinya sama sekali. Ini menyangkut semua, dari nilai, norma, sampai struktur yang jadi pegangan kita. Tapi ya perubahan ini tuh nggak selalu datang dengan cara yang sama loh. Kadang dia nyelinap pelan-pelan, di lain waktu dia datang kayak ledakan. Yuk kita coba bedain dua ritme utamanya. Coba deh bayangin bedanya. Evolusi tuh mirip kayak kita yang pelan-pelan pindah dari kirim surat fisik ke email. Hampir nggak kerasa kan? Nah, kalau revolusi, itu kayak gerakan reformasi yang bisa mengubah sistem politik dalam waktu super singkat. Dampaknya tuh langsung dan gede banget. Dua-duanya sama-sama ngubar masyarakat, tapi caranya beda jauh. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin perubahan ini terjadi? Perubahan tuh nggak muncul dari ruang hampa. Ada mesin penggeraknya yang kuat banget. Bisa dari dalam masyarakat itu sendiri, atau dari dorongan dunia luar. Kalau dari dalam nih, contoh gampangnya, penemuan aplikasi ojek online. Itu kan jelas ngubah total cara kita gerak dan bahkan struktur ekonomi informal. Terus perubahan demografi, kayak bonus demografi di Indonesia, itu juga nuntut perubahan di mana-mana. Dan tentunya, gerakan sosial dari masyarakat sendiri bisa banget ngerombak tatanan yang udah lama ada. Sekarang, kita lihat kekuatan dari luar. Bencana alam misalnya, bisa maksa kita bangun ulang semuanya dari nol. Pengaruh budaya global, coba pikirin K-pop atau film Hollywood, itu bisa ngubah selera dan nilai kita dalam sekejap. Peperangan, jelas, bisa menghancurkan struktur. Dan jangan lupa, kebijakan pemerintah yang kuat bisa jadi wasit yang nentuin arah perubahan. Oke, ngelihat semua pemicunya emang agak pusing ya. Makanya nih, para ahli biasanya pakai berbagai kacamata teori buat ngelihat kemana sih arah perubahan ini seharusnya. Atau yang biasa kita sebut sebagai pembangunan. Teori pertama itu namanya modernisasi. Gini deh, bayangin aja nih kayak sebuah tangga, masyarakat dianggap bakal terus naik dari anak tangga tradisional ke anak tangga modern yang lebih rasional dan efisien. Ini pandangan yang optimis banget, seolah-olah semua negara bakal ngelewatin jalur kemajuan yang sama persis. Terus ada lagi, pandangan neoliberal. Gampangnya mereka bilang, udah lepas aja biarin pasar yang ngatur. Idenya sih kompetisi global bakal memacu kemajuan, tapi masalahnya kompetisi ini nggak selalu adil kan? Kalau akses ke pendidikan atau modal aja nggak merata, pendekatan ini malah berisiko bikin yang kaya makin kaya, yang miskin makin ketinggalan. Cara lihat yang ketiga ini unik. Anggap aja masyarakat itu kayak tubuh manusia. Jadi waktu ada virus atau perubahan yang masuk, organ-organ lain, kayak keluarga, pemerintah, dan terutama pendidikan, bakal otomatis nyesuaiin fungsinya biar tubuh ini tetap sehat dan seimbang. Nah, dari semua organ yang beradaptasi tadi, ada satu yang perannya itu krusial banget buat masa depan. Yap, kita lagi ngomongin pendidikan. Ini adalah alat utama kita buat merespons semua perubahan yang udah kita bahas dari tadi. Jadi, ini dia intinya. Di dunia yang lari kencang kayak sekarang, sistem pendidikan tuh nggak bisa jalan santai. Dia harus responsif dan adaptif. Kalau nggak, ya dia cuma bakal nyetak generasi yang nggak siap ngadepin zamannya sendiri. Terus gimana sih adaptasinya di dunia nyata? Pertama, kurikulumnya harus dirombak total biar nyambung sama pekerjaan masa depan, bukan masa lalu. Kedua, teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan di kelas. Ketiga, lewat kebijakan kayak wajib belajar, kita berusaha mastiin nggak ada yang ketinggalan. Dan di level kuliah, inovasi kayak Merdeka Belajar itu contoh nyata gimana kita nyiapin talenta yang siap tempur di panggung global. Ini semua ngebawa kita ke satu kesimpulan yang penting banget. Pendidikan itu bukan lagi sekedar penumpang pasif di kereta perubahan. Sekarang, dia justru duduk di kursi masinis, ikut nentuin kemana kereta ini bakal pergi. Ada satu kalimat yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pendidikan itu bukan lagi cuma objek perubahan, tapi udah jadi instrumen pembangunan. Artinya, pendidikan nggak cuma kena dampak perubahan, tapi justru jadi alat paling kuat yang kita punya buat ngerancang masa depan yang kita mau. Dan sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua mikir bareng-bareng.
Setiap kurikulum yang kita bikin, setiap aplikasi belajar yang kita pakai, setiap kebijakan pendidikan yang diterapin, itu semua kayak batu bata yang kita susun buat ngebangun masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, masa depan yang kayak gimana sih yang sebenarnya lagi kita bangun saat ini? Coba deh kita renungkan.